Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, selamat berjumpa kembali bersama saya, Dr. Dalman MPD, dalam mata kuliah Evaluasi Pendidikan. Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan kita pada hari ini? Siap? Baik. Saudara, pada kesempatan ini, pokok bahasan kita adalah tentang jenis dan alat pengukur. Tentunya Anda beberapa minggu yang lalu sudah memahami tentang apa itu penilaian, ya, apa itu evaluasi, dan apa itu ya pengukuran. Anda sudah memahaminya. Saudara, bahwa di dalam proses belajar mengajar tentu saja kita perlu melakukan evaluasi ya di dalam hasil belajar tersebut. Jadi saudara, ketika kita menyelesaikan materi pembelajaran, sebaiknya kita melaksanakan evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi ini bisa kita jadikan sebagai bahan kita untuk melihat apakah siswa kita sudah menguasai materi pembelajaran apa belum. Jadi kita bisa melihat apakah materi yang kita sampaikan itu sudah dikuasai dengan baik, atau bahkan sangat baik, atau ya sebaliknya mungkin masih rendah atau sangat kurang begitu ya penguasaan materi yang kita sampaikan. Oleh sebab itu perlu dilakukan penilaian ya ataupun pengukuran. Nah, dalam hal ini kita bisa menjadikan sebagai umpan balik kita, ataupun kita bisa menjadikan hasil dari penilaian tersebut untuk memperbaiki proses belajar mengajar kita sehingga hasil belajar siswa meningkat ya. Baik saudara, Anda pun untuk melakukan penilaian dan mengevaluasi hasil belajar siswa, Anda bisa menggunakan pendekatan ya acuan normal PAN dan juga pendekatan acuan patokan menggunakan PAP ya. Nah, Anda bisa memilih salah satunya. Jadi ketika Anda ingin melihat apakah siswa Anda itu bisa berhasil apa tidak, Anda bisa menggunakan baik itu ya menggunakan PAN maupun menggunakan PAP untuk hasil belajar akhir ini ya. Maksud saya untuk melihat akhir dari hasil belajar tersebut. Jadi nilai akhir dari hasil belajar itu bisa kita ya kelola dengan menggunakan pendekatan acuan normal ataupun pendekatan acuan patokan. Nah, saudara, pada kesempatan ini kita akan lebih fokus membahas tentang jenis dan alat pengukur. Untuk beberapa ya materi sebelumnya, saya berharap Anda kembali untuk menguasainya dengan baik ya, dan silakan saja Anda pahami lagi, jangan Anda biarkan begitu saja. Kalau belum paham, silakan Anda ya tonton kembali video pembelajarannya ya, atau Anda pelajari kembali ya materi yang berupa PowerPoint ataupun berupa ya file yang bisa Anda pahami ya, termasuk Anda bisa membaca buku ataupun membaca artikel yang berhubungan dengan materi pembelajaran kita, baik itu tentang pengertian ya evaluasi, penilaian dan pengukuran, juga tentang pendekatan di dalam ya evaluasi dan juga penilaian, baik itu menggunakan PAP maupun PAN ya. Saudara, untuk kesempatan ini, saudara, saya akan men-share screen materi kita pada hari ini, yaitu tentang jenis dan alat pengukur. Saudara, tentu saja jenis dalam tes untuk hasil belajar ini banyak sekali yang bisa kita gunakan. Nanti Anda akan membahasnya ya satu persatu. Kemudian termasuk alat ukurnya itu apa yang harus kita gunakan sehingga betul-betul bisa mengetahui hasil belajar siswa itu dengan baik ya. Baik, saudara, pada dasarnya ya ujian itu adalah sebagai alat
pengukur. Jadi apabila kita ingin melihat hasil belajar siswa kita, kita harus mengujinya ya. Nah, oleh sebab itu ujian ataupun tes yaitu ada sebagai alat pengukurnya. Nah, saudara, ujian atau tes itu sendiri sebetulnya terdiri atas ujian buatan guru dan juga ujian baku atau tes buatan guru dan juga tes baku. Nah, kalau tes buatan guru berarti tes yang dibuat oleh guru itu sendiri ya. Misalnya Anda nanti akan mengajar kepada siswa Anda tentang materi tertentu, itu misalnya itu materi tentang sintaksiskah misalnya atau materi tentang vokabularikah misalnya ya. Nah, ini nanti Anda akan membuat ya soal. Nah, itu berarti soal yang Anda buat itu adalah buatan guru. Dan ada juga ujian baku. Nah, ujian baku ini biasanya dibuat oleh ya sekelompok orang tertentu ya ataupun melalui asosiasi atau melalui perkumpulan ataupun memang sudah diambil dari bank soal yang sudah diuji validitas dan reliabilitasnya. Jadi sudah diuji coba sehingga ujian itu atau tes yang kita gunakan itu baku. Misalnya di sekolah nanti ada ujian sekolah yang soalnya dari ya apakah itu dari perkumpulan misalnya MKKS-nya ataupun dari kabupaten atau kota melalui kementerian dinas pendidikannya misalnya Kementerian Dikbud ya, pendidikan dan kebudayaan misalnya ataupun misalnya ujian nasional. Nah, itu berarti dari pusat ya, dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud pusat misalnya. Nah, oleh sebab itu saudara, pada dasarnya tes atau ujian buatan guru itu berkaitan dengan yang pertama itu motivasi. Nah, motivasi ini tentu saja mendorong siswa bersikap ya dan membangun kebiasaan belajar yang baik. Ini yaitu bukan yaitu ya. Ya, jadi saudara, dengan adanya tes ujian buatan guru ini sebetulnya itu guru bisa untuk memberikan motivasi pada siswa untuk belajar, mendorong siswa itu bersikap dan membangun kebiasaan belajar yang baik. Sehingga nanti siswa itu siap selalu apabila dites dan mereka memiliki kemampuan yang baik. Kemudian diagnosis ya. Nah, ini saudara, kalau diagnosis ini berarti berkaitan dengan apa yang akan dilakukan oleh seorang guru untuk mendiagnosis siswanya, karena nanti soal yang digunakan itu bisa menemukan kelemahan siswa tersebut ya. Nah, juga ya kita bisa mendiagnosisnya bahwa siswa ini harus lebih banyak belajar misalnya. Karena diagnosis ini adalah harus kita lakukan pada siswa ya. Jadi ingat bahwa soal yang baik itu dapat menemukan kelemahan siswa sehingga perlu didiagnosis ya hasilnya. Nah, kemudian saudara, penentuan tujuan dan isi kegiatan belajar, terutama ini tentang ingatan ya. Ini berarti kognitif, pemahaman juga ini ya, pemahaman kita, kemudian termasuk aspek aplikasinya ya. Nah, ini jadi saudara, pada dasarnya di dalam proses pembelajaran itu yang kita lihat adalah aspek kognitif, kemudian afektif dan psikomotor. Sebetulnya untuk saat ini Anda bisa memulainya dari aspek ya afektifnya dulu, bagaimana dia mampu untuk bersikap ya menyenangi proses belajar mengajar itu, kemudian dari aspek psikomotornya dia bisa melaksanakan apa yang sudah dipahaminya ya, dan juga baru kita lanjutkan di akhir ya, dia harus menguasai pengetahuan tersebut, berarti aspek kognitifnya. Nah, saudara, tentu saja sebetulnya ujian ataupun tes buatan guru ini berkaitan juga dengan penetapan kedudukan siswa ya, atau juga mahasiswa ini bisa jadi dalam kelasnya ataupun kelompoknya. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana
siswa tersebut bisa juara 1, juara 2, juara 3 dan seterusnya ya, atau rankingnya, ranking 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi kita bisa menetapkan kedudukan siswa itu apabila kita tes hasil belajarnya. Nah, kemudian saudara, ujian ataupun tes baku itu sendiri berkaitan dengan tes intelijensi ya. Kemudian juga bisa berupa tes bakat dan juga tes hasil belajar sebagai penentuan, jadi penentu. Nah, jadi tes baku ini sebetulnya bisa digunakan untuk semua siswa ataupun mahasiswa ya. Bukan hanya di sekolah tertentu saja, tetapi semua sekolah karena sudah baku sifatnya ataupun standar. Jadi bisa digunakan untuk siswa di mana saja dia berada ya. Nah, kemudian saudara, sebetulnya apa perbedaan antara ujian buatan guru itu sendiri dengan ujian baku ataupun tes buatan guru ataupun dengan tes baku itu sendiri. Saudara, ujian buatan guru itu sebetulnya materi yang diberikan itu adalah pelajaran di kelas dengan topik-topiknya tentu saja terbatas ya. Jadi yang kita berikan ujian buatan guru ini berdasarkan materi pelajaran di kelas ya. Kemudian topik-topiknya juga terbatas, lalu hanya menguji 1 atau 2 kelas saja. Buatan guru ini bisa jadi ya sesuai dengan dia mengajar begitu, berapa kelas mengajarnya. Kemudian dilaksanakan oleh guru itu sendiri. Nah, sedangkan ujian baku itu biasanya berdasarkan keseluruhan kurikulum atau keseluruhan isi kurikulum ya. Jadi saudara, semua yang ada di kurikulum itu, di silabus, kemudian Anda tuangkan dalam RPP Anda, kemudian nanti Anda rincikan kembali ke KD Anda ya, kompetensi dasar, kemudian indikator penilaian ataupun soal yang Anda buat, sehingga nanti kisi-kisinya juga berhubungan dengan KD Anda, dengan indikator penilaian, juga berhubungan dengan yang materi yang Anda sampaikan. Oleh sebab itu ujian baku itu berdasarkan keseluruhan isi kurikulum, kemudian ya sifatnya menyeluruh dan topiknya luas ya, lalu dapat menguji siswa pada tempat yang berbeda-beda. Nah, ini biasanya disusun oleh para ahli ya. Di sana ada ahli pendidikan, psikologi ya, dan spesialis dan sebagainya. Jadi bisa jadi ahli pendidikan psikologi ya, termasuk spesialis tadi yang akan membuat soal-soal tersebut. Ya termasuk ya guru-guru yang memang ahli di dalam bidangnya ya. Tuh, spesialis itu. Nah, kemudian saudara, kita akan melihat jenis-jenis ujiannya. Apa saja sebetulnya jenis ujiannya ini? Saudara, yang pertama itu ujian uraian ya. Nah, saudara, ujian uraian ini sebetulnya memerlukan rumusan soal yang jelas. Untuk apa? Untuk mempertinggi validitas dan reliabilitas hasil yang akan kita capai ya. Nah, dengan demikian kebaikan ujian ini sebetulnya siswa kita bisa mengorganisasikan pikirannya dan juga bisa menjawab dengan bahasanya sendiri ya. Kemudian ini ada kelemahannya bagi siswa dalam tes uraian ini, bahwa kelemahannya antara lain menyangkut pertanyaan. Ini tidak dapat mencakup seluruh materi dan juga penilaian oleh guru. Ini tentu saja cenderung subjektif ya penilaiannya. Kemudian soal yang keluar juga untung-untungan bagi siswa. Nah, ini kelemahannya. Saudara, tetapi kelebihannya itu, kebaikannya jelas bahwa siswa mampu mengorganisasikan pikirannya. Jadi siswa itu bisa memberikan ide-idenya, ide kreatifnya ya, untuk memahami apa yang sudah dipelajarinya. Siswa tersebut bisa menyampaikannya dengan menggunakan bahasanya sendiri tentunya, sehingga terlihat sekali bahwa apa yang kita tes itu sesuai dengan apa yang dipelajari siswa atau sesuai dengan materi pembelajaran yang saudara berikan nanti sebagai seorang guru, itu bisa dikuasai oleh siswa kita. Nah, kemudian saudara,
Selanjutnya, pemakaiannya pun perlu memperhatikan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan jumlah murid ya dan kelas kecil tentu saja ya untuk ya esai ini. Nah, kemudian juga untuk menguji kemampuan ataupun menghubungkan, mengorganisasikan pikiran, menciptakan pola, juga mengekspresikan ide-ide. Nah, ini yang harus diperhatikan, prinsip-prinsip yang memang harus dikuasai oleh siswa kita ketika mereka akan menjawab pertanyaan uraian ya atau tes esai tadi itu. Nah, kemudian saudara, redaksi soal juga usahakan jangan panjang dan juga jangan berbelit-belit ya. Jangan panjang berbelit-belit tentunya. Nah, saudara, ujian uraian itu memerlukan teknik memeriksa yang baik. Ingat, jadi Anda harus fokus memeriksanya dan memerlukan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama itu, saudara, pegang teguh aspek yang dinilai oleh pertanyaan ya. Misalnya siapkan contoh jawaban yang ideal atau tepat. Nah, inilah. Jadi kita harus betul-betul memegang teguh aspek yang dinilai oleh pertanyaan yang kita sampaikan tadi itu. Jadi kita memang harus juga menyiapkan contoh jawaban yang ideal atau tepat ya. Kemudian juga jangan diperhatikan nama siswa. Jadi Anda tidak perlu memperhatikan nama siswa tersebut. Biarkan saja siapa saja nilai sehingga nanti Anda tidak menilainya secara subjektif karena oh ini Anda kenal misal orang ini, oh ini ponakan Anda atau saudara Anda atau teman dekat teman dekat orang tua Anda misalnya ya. Nah, atau teman dekat Anda dan lain sebagainya. Ini jangan Anda hiraukan ya. Jadi biarkan saja nanti nilai akhirnya akan terlihat di sana. Jadi Anda biarkan nama-nama itu tidak perlu Anda fokuskan. Tapi yang perlu Anda fokuskan adalah jawaban dari pertanyaan yang Anda berikan. Kemudian sebaiknya guru atau penilai ini harus lebih dari satu orang, sehingga itu akan membuat hasil penilaian Anda akan lebih objektif ya. Nah, jadi Anda juga bisa minta bantuan kepada ya teman Anda ataupun namanya ya teman sejawat ya yang sama-sama memang ahli di dalam bidang itu sesuai dengan kemampuan dan kompetensi yang dimilikinya. Nah, kemudian saudara, untuk selanjutnya adalah ujian objektif. Jadi kalau ujian uraian ataupun esai itu kan memang ada kelebihan dan ada kelemahannya. Yang jelas ya memang nanti penilaiannya akan lebih banyak bersifat subjektif ya, tapi itu kita harus meminimalisir unsur subjektif itu sehingga kita bisa menilainya secara objektif ya. Nah, kemudian ujian objektif. Nah, saudara, kalau tadi subjektif, nah ini lebih kepada objektif ya. Kalau ujian objektif ini sebetulnya sifat ujiannya terstruktur sempurna ya dan juga semi sempurna. Nah, di sini jadi Anda bisa melihat bahwa kebaikannya itu dapat menguji seluruh aspek materi. Nah, siswa hanya menulis seperlunya ya atau memilih saja. Nah, ini soalnya itu tidak bersifat untung-untungan dan juga setiap soal ada kuncinya. Jadi kalau ujian objektif beda dengan ujian subjektif tentunya. Oleh sebab itu, ya sebetulnya Anda tidak begitu direpotkan nanti karena Anda sudah menyiapkan ya kunci jawaban dari soal tersebut. Jadi, saudara, ujian objektif ini sebetulnya sangat memudahkan Anda di dalam memberikan penilaian pada siswa. Namun kelemahannya adalah ia tidak menumbuhkan proses intelektual yang tinggi ya, dan siswa kita tentu saja cenderung menerka jawaban. Nanti cap uji, akhirnya dia akan menerka ini A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, A, B sajalah misalnya.
Nah, jadi asal-asalan dia bisa menebak, tapi sebetulnya kita arahkan pada siswa jangan menebak karena itu membutuhkan pemahaman, membutuhkan kejelian, ketelitian untuk menjawab soal tersebut. Nah, kemudian saudara, bentuk soal ujian objektif itu meliputi yang pertama itu benar salah ya, yang kedua pilihan ganda biasa, yang ketiga pilihan ganda asosiasi, keempat menjodohkan, kelima itu sebab akibat, keenam melengkapi, ketujuh daftar cek dan skala umum. Nah, ini bisa Anda gunakan ya di dalam memilih soal ujian objektif ini. Anda bisa menggunakan berupa bentuknya benar salah atau pilihan ganda biasa, pilihan ganda asosiasi ya, atau bisa juga menjodohkan sebab akibat, melengkapi, daftar cek dan juga skala umum bisa Anda gunakan. Anda juga bisa menggunakan ya gabungan dari ujian objektif ini ya, jenis-jenis ujian objektif ini. Saudara, coba kita lihat tentang ujian benar salah ya. Nah, kalau ujian benar salah ini tentu saja sifat soalnya ini mudah disusun ya, tetapi reliabilitasnya tentu saja rendah ini dan siswa kita cenderung menerka. Oleh karena itu perlu kita perhatikan apabila kita menggunakan ujian benar salah ini. Yang pertama itu jumlah soalnya harus cukup banyak. Yang kedua, soal yang benar dan salah itu sebaiknya seimbang ya. Lalu bentuk jawabannya juga jangan merupakan pola. Ingat itu bahwa jangan memberikan yang keempat, jangan memberikan kata-kata kunci ya sebagai jawaban tak langsung pada soal yang bersangkutan. Ini akan memudahkan siswa nanti menjawab kalau kita berikan kata-kata kuncinya. Lalu yang kelima, Anda harus menghindari istilah yang kabur seperti seringkali, sebagian besar, dan lain-lain. Juga harus menghindari pengertian ganda dan panjang kalimat yang mencolok. Jadi ini harus Anda perhatikan apabila Anda menggunakan ujian benar salah. Nah, kita lihat selanjutnya ujian pilihan ganda biasa. Saudara, untuk menggunakan ujian pilihan ganda biasa ini, Anda harus membuat soalnya, bentuk soalnya itu usahakan ada deskripsi soal ya, atau tubuh soal, dan juga kemungkinan jawaban yang hanya satu, yang benar ataupun paling benar. Nah, kemudian kebaikannya, saudara, ujian pilihan ganda ini sebetulnya adalah efektif untuk mengukur informasi, ya. Kemudian perbendaharaan kata, pengertian, aplikasi prinsip, termasuk interpretasi data, menafsirkan, memilah, membedakan, menentukan pendapat, dan juga menarik simpulan. Nah, jadi kebaikannya banyak sekali berarti kalau kita menggunakan ujian pilihan ganda biasa. Ingat, tapi saudara kelemahannya ada ini. Kelemahannya tidak efektif untuk kemampuan mengorganisasikan bahan ya. Dan konsep kematangan berpikir siswa pun sangat berkurang ini. Oleh karena itu perlu diperhatikan ya apabila Anda memberikan ujian pilihan ganda biasa ini, yang Anda perhatikan adalah tubuh soalnya harus jelas rumusannya ya, jangan sampai kabur. Kemudian masukkan informasi utama dalam tubuh soal ya. Kemudian hubungan gramatikal harus tepat. Lalu hindari kemungkinan jawaban yang jelas-jelas benar atau salah. Nah, ini harus perlu Anda hindari. Kemudian ukuran kalimatnya pun pada kemungkinan jawaban sebaiknya seimbang. Jangan ada yang panjang, ada yang pendek ya. Nah, oleh sebab itu pilihan jawaban antara 4 sampai dengan 5 buah atau per soal ya. Nah, itu silakan saja bisa A B C D B E misalnya. Ya, ataupun A B C D silakan. Nah, kemudian letak kunci jawaban jangan berpola ya. Ingat itu bahwa pilihan ganda ini sebetulnya bisa Anda lakukan untuk menguji seluruh kemampuan siswa setelah mengikuti materi pembelajaran yang Anda berikan ya. Nah, kemudian seperti ini contohnya Saudara. Ya, silakan saja diikuti contohnya ya seperti ini. Kemudian saya tayangkan lagi. Jadi contohnya ini ada
berapa alternatif? Ada 4 alternatif pilihan ya. Kemudian saudara, ujian pilihan ganda asosiasi. Nah, kalau ujian pilihan ganda asosiasi, bentuk soalnya ya, ini perlu Anda deskripsikan soal tersebut dan kemungkinan jawabannya itu lebih dari satu ya. Itu juga perlu diasosiasikan. Lalu, untuk kebaikan dan kelemahan dan juga syarat lainnya sama dengan ujian pilihan ganda biasa yang sudah kita bahas ya tadi barusan ya. Nah, sebelumnya. Kemudian saudara, contohnya misalnya pilihlah A jikalau 1, 2, dan 3 betul, misalnya B jikalau 1 dan 3 betul, C jikalau 2 dan 4 betul, D jikalau 4 saja yang betul. Nah, ini kalau ujian pilihan ganda asosiasi. Jadi dia bergabung beberapa ini ya jawaban. Kemudian soalnya ini tentu saja soal yang kita buat itu tujuannya adalah untuk mencangkok tanah, misalnya ini untuk mencangkok tanaman, misalnya ini soal yang kita buat. Tujuan mencangkok tanaman ialah, nah bisa Anda gunakan. Jadi mereka nanti menjawab beberapa pertanyaan, bisa 1, 2, 3, 4. Bisa jadi ia menjawabnya 1 dan 3, bisa 2 dan 4 ya, atau 1, 2, 3, atau bahkan dia hanya menjawab 4 saja, gitu ya. Nah, kemudian saudara, ujian menjodohkan. Nah, ada 2 kelompok unsur perjodohan ini. Perjodohan tapi bukan berarti Anda itu dijodohkan dengan teman Anda ya. Nah, atau siswa kita jodohkan, bukan. Tapi ini adalah alat tes kita dalam bentuk menjodohkan. Jadi ujian menjodohkan ini saudara tentu saja unsur perjodohannya itu ada yang dijodohkan dan ada jawabannya tentunya ya. Nah, kelebihannya apa? Kelebihan ujian menjodohkan ini tentu saja mengurangi tekanan kalau penyusunannya baik begitu. Nah, ini karena kelebihan ya. Nah, jadi sangat tepat juga ujian menjodohkan ini. Jadi kita melihat yang kita jodohkan itu dengan jawabannya, jawaban yang tepat tentunya. Lalu kelemahannya apa? Kelemahannya, saudara, hanya mengukur faktor ingatan. Kemudian juga kurang mampu mengukur pengertian dan membuat tafsiran. Ya, karena menjodohkan saja, ya mudah kan. Kemudian syaratnya apa? Syarat ujian menjodohkan ini yang pertama itu bagian yang diperbandingkan itu harus homogen, harus sama. Itu ya, kalau berbeda ya sulit kita menjodohkannya. Kemudian jawabannya itu lebih banyak daripada yang ditanyakan supaya nanti mereka bisa memilih jawaban mana yang tepat begitu untuk dijodohkan kepada pertanyaan tadi itu. Kemudian pertanyaannya juga pendek-pendek saja ya, jangan panjang-panjang. Lalu soalnya disusun dalam urutan yang logis tentunya. Kemudian petunjuk juga perlu jelas ya. Nah, saudara, bagaimana dengan ujian sebab akibat? Saudara, ada 2 pernyataan itu di dalam soal yang berfungsi sebagai kemungkinan sebab akibat yang dimaksud ya. Lalu kelebihan dan kelemahannya juga sebetulnya sama dengan pilihan ganda asosiasi, tetapi khusus aspek kemungkinan sebab akibat saja. Nah, ini kalau ujian sebab akibat. Syaratnya, saudara, pertanyaan dan alasannya mungkin sama-sama benar. Nah, salah satu salah atau keduanya salah. Bisa jadi seperti itu ya. Nah, ini contohnya silakan Anda lihat sini ya. Nah, seperti inilah. Misalnya itu Anda bisa memberikan pilihannya dulu gitu untuk jawabannya. Lalu soalnya misalnya pertanian ekstensif sangat tepat dilaksanakan di daerah Jawa dan Bali sebab daerah-daerah lain tidak memiliki hutan potensial. Nah, ini apabila Anda menjawab A, jikalau pertanyaan dan alasan benar dan berhubungan. Anda bisa menjawab B jikalau pertanyaan dan alasan benar tanpa perhubungan ya. Bisa menjawab C jikalau pertanyaan dan alasan salah dan menjawab D jikalau pernyataan dan alasan salah. Nah, jadi
saudara Anda bisa ini ya menggunakan ujian sebab akibat. Kemudian ujian tinjauan kasus. Saudara, ujian tinjauan kasus ini sebetulnya merupakan bentuk soal model yang sangat mirip dengan pilihan ganda biasa. Yang modelnya ini sangat mirip dengan pilihan ganda biasa tadi ya. Namun ungkapannya ini sebelum pertanyaan pada soal itu bersifat mengupas kasus ya. Nah, ini jadi ujian tinjauan kasus ini ya sebelum pertanyaannya pada soal yang tentu saja ini ya bersifat mengupas kasus. Nah, kelebihannya saudara itu kelebihan kekurangan dan juga syaratnya pun sebetulnya sama dengan pilihan ganda biasa tadi. Nah, ini contohnya, silakan saja Anda lihat ya pada tayangan berikut. Jadi seperti ini contoh ujian tinjauan kasus. Makanya ada catatan di sini bahwa ciri yang mirip dengan tinjauan kasus ini adalah membaca diagram, tabel, gambar, dan grafik. Nah ini dari soal ini tadi ya. Ya seperti inilah cara membuatnya. Kemudian saudara, ujian melengkapi. Saudara, pada soal ini ada pernyataan ya, namun belum selesai atau lengkap. Jadi siswa kita diminta untuk melengkapinya. Nah, kelebihannya ini adalah cocok untuk menguji perbenaran kata siswa, nama, waktu, pengertian, dan juga soal perhitungan. Ini sangat cocok ya. Kemudian ada kelemahannya, tapi kelemahannya, saudara, untuk menggunakan ujian melengkapi ini, kita tidak dapat itu ya menggunakan alat ujian ini ataupun ujian melengkapi ini untuk mengukur hal-hal yang kompleks dan yang bersifat aplikasi begitu. Nah, syarat ujian melengkapi ini yang pertama itu jawaban yang kita harapkan itu harus betul-betul dibatasi ya. Lalu jangan banyak yang dikosongkan pada satu soal. Kemudian hilangkan kata-kata yang dapat berperan sebagai kunci. Lalu saudara, titik-titik yang akan dilengkapi sebaiknya diletakkan pada akhir ungkapan ya. Nah, seperti ini contohnya. Mudah kan? Bisa? Pasti bisa ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini yang terakhir saudara, bahwa di dalam jenis dan alat pengukur itu Anda juga bisa menggunakan daftar cek dan skala ukuran ya. Nah, untuk penggunaan daftar ini sebetulnya tujuannya adalah untuk mengukur objek yang tidak dapat kita lakukan dengan ujian esai maupun juga dengan ujian objektif ya, dan juga penggunaannya ini lebih tepat bagi pengamatan terstruktur ya. Jadi saudara, apabila Anda menggunakan daftar cek ataupun skala ukuran, syaratnya adalah ciri-ciri dalam skala ataupun daftar itu harus benar-benar jelas. Jadi tidak menimbulkan pengertian yang salah ya. Saya kira ini bisa juga Anda gunakan, tetapi jarang sekali ya digunakan ini. Biasanya ini kita gunakan apabila kita melakukan survei atau observasi ya, observasi ini bisa juga kita lakukan untuk melihat ya observasi di dalam penelitian tindakan kelas, misalnya teman kita mengajar lalu kita melakukan checklist terhadap hal-hal yang memang kita butuhkan di dalam penelitian tersebut. Atau ya di sini juga bisa dilakukan untuk proses belajar mengajar ya. Jadi kita melihat jadi ada proses penilaian proses, ada penilaian hasil. Jadi checklist ini sangat baik ketika kita lakukan di dalam penilaian proses ya. Ya, tetapi bisa juga kita gunakan dalam penilaian hasil. Ya, saudara, saya kira itu pembahasan kita pada ya kesempatan ini ya. Saya berharap Anda mampu untuk memahami ya apa yang sudah kita bahas, yaitu tentang jenis dan alat pengukur ya, sehingga kita bisa menggunakan jenis ujian mana yang bisa kita gunakan ataupun alat ukur mana yang bisa kita gunakan untuk mengetahui
hasil belajar siswa tersebut ya, sehingga nanti kita bisa melihat hasil belajar siswa itu ya kemampuan belajarnya melalui jenis dan juga alat pengukur tadi itu. Nah, oleh sebab itu saudara silakan dipilih saja mana yang Anda suka dan juga mana yang terbaik untuk Anda lakukan sehingga Anda betul-betul mampu melihat kemampuan belajar siswa atau hasil belajar siswa itu ya, sehingga nanti Anda bisa melakukan tindak lanjutnya dari hasil belajar yang Anda ukur tersebut. Karena nanti apabila hasil belajarnya rendah berarti Anda harus cari solusinya. Anda harus memperbaiki hasil belajar itu menjadi meningkat, sedangkan kalau hasil belajarnya sudah tinggi, sudah baik, berarti Anda harus mempertahankannya. Ini biasanya bagaimana cara Anda mengajar, strategi Anda lakukan, metode mengajar Anda ini sangat mempengaruhi ya dari apa yang sudah Anda sampaikan terhadap materi yang Anda berikan tersebut ya. Baik saudara, saya sekian, silakan saja Anda rangkum apa yang sudah kita bahas pada hari ini, kemudian hasil rangkumannya silakan Anda kirim ke email saya yaitu dalman.bangka@gmail.com atau bisa Anda langsung kerjakan pada UML ya, di bagian tugas itu bisa Anda langsung kerjakan. Kemudian untuk pemahaman lebih lanjut Anda bisa menonton video pembelajaran itu berulang kali ya, berkali-kali hingga Anda paham betul, baru Anda sampaikan rangkumannya dengan menggunakan bahasa Anda sendiri. Lalu Anda juga bisa memperkayakan pengetahuan dan pengalaman Anda terhadap pokok bahasan kita ini dengan membaca berbagai sumber yang berhubungan dengan pokok bahasan kita pada hari ini, yaitu tentang jenis dan alat pengukur ya. Silakan saja melalui buku-buku ataupun melalui ya artikel dan banyak sekali materi-materi yang ada di Google ya. Silakan saja Anda cari. Ya, baik saudara, saya kira demikian. Sampai berjumpa di perkuliahan berikutnya. Terima kasih. Saya Eri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.